Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam, ini adalah kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dibangkitkan di hari kiamat. Sebelum kita lanjut kisah selengkapnya, jangan lupa untuk bagikan video ini kepada keluarga dan sahabat-sahabat kalian. Serta dukung terus channel ini dengan mengklik tombol subscribe dan bunyikan tombol notifikasinya. Sahabat Islam, dikisahkan dalam sebuah khobar bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki untuk membangkitkan makhluk-makhluknya setelah peristiwa hari kiamat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu akan membangkitkan malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, dan malaikat Israel. Namun, dari semua golongan malaikat tersebut, malaikat pertama yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam malaikat Israfil, yang merupakan makhluk pertama kali dibangkitkan setelah terjadinya peristiwa kiamat. Lalu malaikat Israfil mengambil sangkakalanya di Arsy untuk membangkitkan para makhluk nantinya. Setelah dibangkitkan para malaikat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun membangkitkan malaikat Ridwan alaihi salam. Dan setelah ia bangkit, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya perintah dengan berfirman, "Wahai malaikat Ridwan, hiasilah surga-surga, dan runtutkanlah perhiasan-perhiasannya untuk Nabi Muhammad dan umatnya." Kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun membangkitkan buruk, yang merupakan kendaraan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat perjalanan Isra dan Miraj. Buruk adalah makhluk pertama yang dibangkitkan oleh Allah dari golongan hewan melata. Lalu buruk itu, mahkota riwahul hamdi atau bendera pujian. Dan dua perhiasan surga didatangkan kepada para malaikat. Pada saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada para malaikat, kenakan pakaian kepada buruk itu. Lekas para malaikat pun mengenakan buruk dengan pakaian dari pelita, yang ditetesi dengan batu yakut yang berwarna merah, tali kendalinya dari batu zamrud berwarna hijau, dan dua perhiasan yang berwarna hijau dan berwarna kuning. Setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi perintah kepada para malaikat, "Pergilah ke kubur Nabi Muhammad." Mereka pun segera pergi dan turun ke bumi, di mana pada saat itu bumi dalam keadaan hampa, sunyi, dan rata. Dan karena keadaan bumi yang seperti itu, para malaikat tidak mengetahui di mana kubur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesaat kemudian, tiba-tiba muncullah Nur Muhammad seperti tiang dari kuburnya, yang bersinar menembus hingga awan langit. Para malaikat pun mengetahui bahwa nur itu merupakan pertanda di mana kubur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lekas mereka pun menuju ke sana. Sesampainya para malaikat di titik cahaya itu, malaikat Jibril pun berkata kepada malaikat Israfil, "Menyerulah kamu wahai malaikat Israfil, kamu adalah malaikat yang mana Allah mengumpulkan makhluk-makhluk pada kekuasaanmu." Kemudian malaikat Israfil membalas, "Wahai malaikat Jibril, menyerulah kamu, karena sesungguhnya kamu adalah kekasih Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dunia." Namun malaikat Jibril menjawab, "Aku malu kepadanya." Lalu malaikat Israfil melempar permintaan itu kepada malaikat Mikail alaihi salam, "Menyerulah kamu wahai malaikat Mikail." Akhirnya malaikat Mikail pun mencoba menyeru dan berkata, "Semoga kesejahteraan terlimpah kepadamu, wahai Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam." Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjawab. Lalu para malaikat pun berkata kepada malaikat Israel alaihi salam, "Menyerulah kamu." Kemudian malaikat Israel pun mencoba menyeru dan berkata, "Wahai ruh yang baik, kembalilah ke dalam badan yang baik." Namun hal sama pun terjadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih tidak menjawabnya. Kemudian malaikat Israfil mencoba menyeru, "Wahai ruh yang baik, masuklah ke dalam badan yang baik." Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih saja tidak menjawab. Hingga akhirnya,
malaikat Israel mencoba menyeru dengan kalimat lain. Wahai ruh yang baik, berdirilah untuk memutuskan hari keputusan, hari di perhitungan amal perbuatan, dan hari ditampakkannya amal perbuatan kepada Zat yang Maha Pengasih. Tiba-tiba kubur Nabi Muhammad SAW terbelah. Di sana Rasulullah SAW terlihat dalam keadaan duduk di kuburnya, sembari mengibaskan debu yang mengumpul di kepala dan di jenggotnya. Setelah itu, malaikat Jibril alaihissalam mendekati Nabi Muhammad SAW dan memberi 2 perhiasan surga dan buruk. Lalu Rasulullah SAW bertanya, "Wahai Jibril, hari apakah ini?" Malaikat Jibril alaihissalam pun menjawab, "Ini adalah hari kiamat, hari bersedih dan hari penyesalan. Ini adalah hari buruk, ini adalah hari pemisah, dan ini adalah hari bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kemudian Rasulullah SAW pun berkata, "Wahai malaikat Jibril, ceritakan berita gembira kepadaku." Malaikat Jibril alaihissalam pun menjawab, "Surga telah disempurnakan karena kedatanganmu, dan neraka telah ditutup." Mendengar jawaban itu, Rasulullah SAW bertanya lagi, "Aku tidak bertanya tentang ini, tetapi aku bertanya tentang umatku yang berbuat dosa. Jangan-jangan kamu meninggalkan mereka di atas sirot, atau jembatan penghubung ke surga?" Lalu malaikat Israfil alaihissalam menjawab pertanyaan Rasulullah SAW, "Demi kemuliaan Tuhanku, wahai Nabi Muhammad, aku masih belum meniup sangkakala kebangkitan sebelum kebangkitanmu." Dengan penuh keceriaan, Rasulullah SAW pun menjawab, "Sekarang hatiku sudah lega dan tenang." Rasulullah SAW merasa lega mendengar berita bahwa umat beliau belum dibangkitkan, karena beliau khawatir jika umat beliau yang berbuat dosa telah dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian, Rasulullah SAW pun mengambil serta mengenakan mahkota dan perhiasan itu. Lalu, Rasulullah SAW lekas menaiki buruk. Sahabat Islam, itulah kisah Nabi Muhammad SAW yang dibangkitkan di hari kiamat. Sahabat Islam, agar di hari kebangkitan nanti kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW dan diakui sebagai umatnya, kita harus terus bersolawat dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau dalam menjalani kehidupan ini. Dan semoga kisah ini bisa bermanfaat untuk kita. Wallahu a'lam bishawab.